Oke, sudah diizinkan. Ini Sudah gimana? diizinkan. Oke, ya saya share screen. Jadi mungkin cepat aja ya sambil nunggu dan sebagai pengantar aja. Jadi Yayasan 93 Selangkah Seirama ya alhamdulillah dari segi nama sih kayaknya udah aman ya, nanti mungkin Anda bisa cerita. Tapi pada intinya kita bisa sharing sedikit yayasan, apa sih latar belakangnya. Tentunya latar belakang kita sama-sama udah tahu, ini sebenarnya dokumen yang disiapkan untuk teman-teman yang menanyakan sih di luar dari pendiri dan lain-lain. Tapi ini kita review sedikit aja ya latar belakangnya. Yang persiapan yang pasti datang, kematian 14 alumni meninggal karena COVID. Total kita sedang mendata 53 sudah meninggal seiring waktu. Mereka meninggalkan sementara terdata 61 anak dan beberapa janda dan duda. Nah, ini kita data juga sekitar 50% dari anak-anak ini perlu dukungan untuk menyelesaikan pendidikan. Lalu kemudian tujuan kita jelas sederhana, yaitu memastikan anak-anak alumni ITB 93 yang membutuhkan dapat menyelesaikan pendidikan. Nah, kita mungkin minimalnya kita targetkan pendidikan menengah ya, SMA, SMK, tapi sebetulnya kita bisa mentargetkan untuk pendidikan tinggi, tergantung dari keberadaan budget yang kita punya. Itu pada intinya adalah menyelesaikan pendidikannya. Lalu programnya sebenarnya juga yayasan akan setelah teridentifikasi anak-anaknya terkonfirmasi, yayasan akan mentransfer dana pendidikan secara berkala, entah itu tiap bulan atau kuartal, jadi bukan lump sum. Lalu kemudian yayasan akan menelepon penerima bantuan dan keluarga pengasuh untuk mengetahui kondisi mereka setiap kuartal. Lalu kemudian men-setup meeting, yaitu online meeting tatap muka antara penerima bantuan, yaitu anak-anak yang almarhum, dan perwakilan ITB 93 yang mengenal almarhum atau almarhumah. Ini bisa kita gunakan untuk diatur oleh yayasan. Nah, yayasannya itu sendiri ini dia dibentuk oleh pengurus ikatan alumni, tapi dibuat untuk jangka panjang, dan yayasan ini tidak sama dengan pengurus IA. Kalau pengurus IA itu memiliki masa jabatan 4 tahun lalu dipilih kembali, yayasan hadir jauh lebih panjang daripada itu selama masih diperlukan solidaritas sosial di 93. Oleh karena itu, ikatan alumni dan yayasan memiliki struktur organisasi, aktivitas dan budget yang berbeda dan terpisah. Walaupun mungkin untuk tahap awal ada irisan yang besar ya, kesamaan antara pengurus IA yang sekarang gitu dengan pengurus yayasan. Yang didirikan oleh kita berenam ada di sini. Pembinanya Reza Kumajupri, pengawas Didik, ketua Intan, sekretaris Candil, bendahara saya. Ini adalah pengurus sementara, bulan Januari 2022 akan ditentukan pengurus yang definitif. Lalu kemudian yayasannya ini sendiri harus ramping, jadi yang menjadi masukan adalah jangan sampai yayasan ini menjadi sesuatu yang jadi harus dihidupi, padahal kan mestinya dia itu menghidupi atau membantu anak-anak yang memerlukan. Jadi sebisa mungkin dana yang kita dapat itu mendekati 100% untuk penerima bantuan. Nah, untuk menghindari duplikasi, kita berarti harus koordinasi dengan jurusan. Karena selama ini bantuan untuk keluarga alumni digalang oleh teman-teman jurusan. Jadi apapun peran atau bantuan dari yayasan itu harus koordinasi dengan jurusan. Ada 3 opsi untuk bekerja sama dengan jurusan, yaitu pertama, seperti sekarang, bantuan tetap diberikan oleh jurusan, digalang dan dikelola oleh jurusan. Yayasan hadir sebagai backup saja. Tentunya ini ada tantangannya karena jurusan bukanlah sebuah organisasi dan biasanya sangat tergantung pada individu-individu, tapi seandainya jurusan memutuskan tetap seperti itu, ya nggak apa-apa, yayasan hadir sebagai backup. Saya pikir tetap bagus untuk diketahui jurusan bahwa yayasan itu hadir dan siap membantu. Nah, opsi kedua, ini bantuan dititipkan ke yayasan. Jadi tetap bantuannya digalang oleh jurusan, lalu kemudian dititipkan ke yayasan untuk dikelola dan disalurkan. Opsi ketiga, ini bagi tugas. Jadi antara yayasan dengan jurusan, ini bisa bagi tugas. Mungkin uang sekolah ditangani oleh jurusan, uang pangkal, seragam, dan lain-lain oleh yayasan, apapun bentuknya. Nah, ini kemudian dalam rangka untuk memastikan yayasan itu dikelola secara ramping, jadi pengurus hariannya ini 1 orang staf administrasi dan 1 orang staf keuangan, mereka juga beban kerjanya part-time, mungkin 25% di awal, dan nanti ke depannya pun mungkin tidak lebih dari 50%.
ada keinginan agar ini dibiayai terpisah dari uang yang dititipkan ke yayasan. Jadi uang yang dititipkan oleh teman-teman ini sebisa mungkin sebanyak mungkin untuk penerima bantuan. Jadi kalau perlu kita adakan fundraising terpisah, atau saya pikir karena pengurus hariannya cukup lean, cukup ramping, ini bisa tidak terlalu berat. Untuk kantor disediakan di Bandung oleh Jupri, untuk konsumsi dan lain-lain kalau diperlukan akan ditanggung sendiri oleh pengelola yayasan, bukan dari uang yang dititipkan ke yayasan. Saya pikir ini penting bagi teman-teman mengetahui bahwa uang yang mereka galang itu sebesar mungkin kita upayakan untuk penerima bantuan, bukan untuk pengelolanya. Berikutnya, saya lagi pencet next ya, tentang penggalangan dana. Ini lagi hitung-hitungan aja sih berapa dana yang diperlukan kalau buat buat SMA ya. Dan kita mengadakan penggalangan dana, ada beberapa mekanisme penggalangan dana yang kita lakukan. Satu itu bisa donasi pribadi. Donasi pribadi ini bisa sekali, one time, jumlahnya bebas, kapanpun bisa. Dan bisa juga ada donasi yang berulang, ini kita sebut orang tua asuh. Agar bisa menanggung satu orang anak secara penuh, dia itu perlu ngasih secara berulang 400.000 per bulan. Nah, kalau misalnya dia tidak menanggung satu anak secara penuh, bisa juga minimal 50.000 per bulan. Jadi kalau misalnya ada 8 orang, 50.000 sebulan itu sudah menjadi mereka bersama-sama menjadi orang tua asuh. Bisa juga donasinya tidak pribadi-pribadi, mereka lebih nyaman seandainya di pool di jurusan, itu juga tetap bisa, sama aja mekanismenya. Cuman mungkin kalau ya kurang lebih begitu. Lalu kemudian kita akan mengadakan fundraising night tanggal 29, dan ini akan dilakukan setiap tahun sekali. Di sini akan ada acara lelang dan macam-macam cara lelang ya. Ada banyak barang-barang karya seni rupa, karya macam-macam yang dilelang, dan juga bisa menjadi sponsor di acara fundraising kayak gitu. Ya kurang lebih ini acara fundraising yang udah kita lakukan tahun 2018, dan ini yang akan kita lakukan tahun tanggal 29 September nanti. Kurang lebih itu sih secara singkat aja, saya nggak lama-lama karena kemarin dari Didik Candil belum dengar juga. Kalau ada input atau lain-lain silakan. Itu tadi yang proporsi jurusan dengan yayasan ini akan artinya lebih fleksibel, lihat case per case berarti, case per case. Yeah. Bukan berarti semuanya sama persis, karena jadi ada jurusan yang ternyata cover, atau bahkan jurusan yang cover 100%, gitu kan? Betul. Jadi bahkan mungkin tidak harus kita tambahin support lagi karena toh semuanya udah oke. Gitu kan? Betul. Ya. Dalam hal itu kalau jurusan mengcover semua, yayasan hadir sebagai backup saja.